Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Tsunami dengan NIM E1, E122, 147. Nah, seperti biasa pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah struktur data, di mana tugasnya itu di sini saya akan menjelaskan array basis sequence, di mana urutan berbasis array. Di sini ada penggunaan array urutan berbasis array. Yang pertama itu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Nah, di sini tugas saya akan menjelaskan bagian slide ini dan slide kedua ini. Nah, di sini pertama kita akan menyimpan skor tinggi untuk sebuah game misalnya. Nah, di sini pada materi pertama di sini tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk sebuah permainan. Kemudian yang kedua, setiap entry permainan memiliki nama dan skor kelas yang sesuai dengan game entry. Kemudian untuk mempertahankan urutan skor tinggi, kami berkreasi kelas lain yang disebut dengan papan skor. Kemudian 4 itu papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas, yang baru skornya hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika ketat lebih tinggi dari skor tertinggi atau terendah di papan. Kemudian berikutnya yang ini, dia ketika entry baru dibuat di papan skor, misalnya ini di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk membuat ruangan yang tepat untuk skor baru. Misalnya pada contoh di sini, di samping sini kita akan membuat susunan papan skor yang diimplementasikan sebagai A. Misalnya di sini kita akan menambahkan entry baru ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan arti dari codingan ini. Yang pertama, di sini ada kelas game entry. Kelas ini tuh dia digunakan untuk mempresentasikan satu entry dalam daftar skor tinggi. Misalnya pada baris 1 dan 3 ini, dia mendefinisikan kelas game entry dan memberikan deskripsi singkat tentang fungsinya, yaitu mempresentasikan satu entry dalam skor tinggi. Kemudian baris ini Python. Di sini dia metode ini adalah konstruktor kelas yang dipanggil saat objek baru dari kelas game entry dibuat. Metode ini menerima dua parameter, ada parameter nama dan skor. Kemudian menyimpan nilai-nilai di dalam atribut nama dan skor. Kemudian di sini baris 10 sampai 11. Di sini ada metode getName Python. Metode ini dia
mengembalikan nilai atribut nama dari objek yang merupakan nama pemain. Kemudian baris berikutnya yang ini, dia itu metode ini dia itu mengembalikan nilai atribut dari skor. Sama halnya seperti yang tadi, dia mengembalikan nilai atribut nama. Kemudian baris terakhir ini, dia itu mengembalikan representasi string dengan objek game entry dalam format nama dan skor. Ini dia digunakan untuk memudahkan tampilan objek sebagai string. Jadi di sini secara keseluruhan itu digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi mengenai satu entry dengan skor tertinggi di dalam sebuah permainan, termaksud nama pemain dan skor yang dicapainya. Kemudian baris berikutnya, di sini ada baris 20 sampai 23. Di sini dia ada kita akan mendefinisikan kelas Python yang bernama scoreboard. Dia ini kelas yang digunakan untuk merepresentasikan daftar skor tinggi dengan panjang tetap, disusun dalam urutan yang tidak menurun. Berikut penjelasannya bisa kita lihat di sini. Kita akan mendefinisikan kelas dan string. Di sini dia mendefinisikan kelas scoreboard dan memberikan deskripsi singkat tentang fungsinya, yaitu dia mempresentasikan urutan dari skor tertinggi disusun dalam urutan yang tidak menurun. Kemudian baris ke-24 ini dia sampai 29, yaitu metode ini dia adalah konstruktor kelas yang dipanggil saat objek baru dari kelas scoreboard dibuat. Metode ini menerima parameter opsional, capacity atau kapasitas maksimum, papan skor, dan defaultnya itu 10, kapasitasnya 10. Di sini ada board. Tulisan board itu sebagai daftar elemen, dan dia sebanyak kapasitas yang diberikan, dan N itu sebagai jumlah entry yang sebenarnya ada dalam papan skor ini. Kemudian baris ke-31 sampai 32, dia di sini ada metode get item, di mana metode ini mengembalikan entry pada indeks K dari papan skor. Kemudian baris
34 sampai 36. Di sini dia metode Python. Dia metode ini mengembalikan representasi string dari daftar skor tinggi, di mana setiap entry dipisahkan. Misalnya, maksudnya dipisahkan dengan baris baru. Kemudian baris ke-39 sampai terakhir ini, metode ini dia menambahkan entry baru ke daftar skor tertinggi. Misalnya sini entry get score ini artinya dia mendapatkan skor dari entry yang akan ditambahkan. Kemudian di sini ada baris ini, dia akan mengecek apakah entry baru memenuhi syarat untuk memasuki daftar skor tertinggi. Dia terjadi jika papan skor tertinggi belum penuh atau skor baru lebih tinggi dari entry terakhir di papan skor. Kemudian di baris ini, dia di sini menyatakan jika entry baru memenuhi syarat if, maka papan skor belum penuh akan menambahkan entry baru. Di sini kita akan inisialisasi J untuk penetapan entry baru. Kemudian di sini while, artinya kita akan menambahkan entry baru berdasarkan skornya. Kemudian di sini pada baris self-board ini menempatkan entry baru di posisi yang tepat. Nah, di sini kelas scoreboard ini dia secara keseluruhan dia digunakan untuk mengelola daftar skor tertinggi dalam permainan. Dia memastikan bahwa daftar tersebut tetap berurutan atau hanya menyimpan sejumlah entry terbatas sesuai kapasitas yang ditentukan. Kemudian di sini outputnya, mungkin di sini outputnya pada baris 59 sampai 65, di sini adalah inisialisasi untuk penambahan entry barunya. Kemudian di sini dia akan membuat objek bernama S untuk menambahkan entry baru dengan nama Mike ke skor 1105 ke papan skor S. Kemudian dia akan menambahkan entry baru yang bernama Rob pada skor 750 ke dalam scoreboard
atau papan skor S. Kemudian, proses yang sama dilakukan untuk entry dengan nama Paul, Anna, Rose, dan Jake. Dengan skornya itu di mana Paul 720 dan Anna 660, Rose 590 dan Jack itu terakhir itu 510. Kemudian di sini akan mencetak skor tertinggi dalam Python. Dia akan mencetak daftar yang tertinggi yang ada pada objek scoreboard S dengan menggunakan metode stir yang telah didefinisikan dalam kelas scoreboard tadi. Kemudian di sini akan menambahkan entry baru dengan nama Jill dengan skor 740. Maka di sini kita akan mencetak daftar skor tertinggi setelah penambahan entry baru tadi. Ya, di sini akan mencetak ulang daftar skor tertinggi yang ada pada objek scoreboard, di mana S menambahkan entry baru menggunakan metode string. Nah, di sini bagian di sini outputnya sebelum menambahkan entry bernama Jill, di sini belum terdaftar, dan setelah penambahan entry bernama Jill akan menampilkan. Jadi penambahan entry baru Jill pada skor 740 membuat daftar skor tinggi perubahan karena Jill memiliki skor yang lebih tinggi dari Anna dan lebih rendah daripada Rob. Ya. Oleh karena itu Jill ditempatkan di antara Rob dan Paul, dan daftar diperbaharui sesuai dengan urutan skor yang tidak menurun. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini. Proses penambahan entry, saat entry baru dia ditambahkan metode add pada kelas scoreboard. Ia akan memeriksa apakah entry baru memenuhi syarat untuk masuk ke dalam papan skor. Nah, berarti jika papan skor belum penuh atau skornya baru lebih tinggi dari skor terendah sebelumnya, entry baru akan ditambahkan. Kemudian, entry-entry yang lebih rendah akan digeser untuk membuat ruang bagi entry baru, memastikan dia bahwa daftar tetap terurut. Nah, mungkin kurang lebih untuk penjelasan penggunaan array basis sequence atau penggunaan urutan berbasis array. Mungkin salah satu contohnya itu menyimpan skor tertinggi pada game. Ya, mungkin kurang lebih untuk penjelasan dari saya cukup sekian. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.